وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah malam hari ini kita berada dalam tempat yang mulia di majelis taklim. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis taklim ini mengantarkan kita mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap Allah dibacurkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita malam hari ini sengaja saya akan membawakan tentang hadis-hadis tentang mimpi. Tentang mimpi. Pernah mimpi? Kenapa mimpi itu dibahas? Karena mimpi bagian daripada kehidupan kita. Bahkan beberapa perintah-perintah Allah yang diberikan kepada Rasul itu banyak melalui mimpi. Jadi mimpi itu memang ada kaitannya gitu. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di waktu siang. Bagian daripada kekuasaan Allah kita itu bisa tidur, dan paling banyak tidurnya di waktu malam. Dan ada sebagian juga di waktu siang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabta minan nubuwah illa mubasyirat lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat qalu wa mal mubasyirat
qala ar-ru'yatus sholihah. Hadis Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lagi kenabian kecuali al-mubasysyirat. Para sahabat bertanya, apakah al-mubasysyirat itu? Nabi menjawab, impian yang bagus. Jadi mimpi yang bagus itu disebutnya al-mubasysyirat, dan itu bagian daripada sifat-sifat kenabian. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani minal manami fasayaroni fil yaqadati au ka'annahu ra'ani fil yaqadati la yatamatsalu syaitanu bi, muttafaqun alaih. Masih dari Abu Hurairah. Dari hadis pertama, kedua, dan ketiga ini masih dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi bertemu Nabi, maka seakan-akan ia benar-benar melihat aku pada waktu terjaga. Karena setan itu tidak dapat menyerupai aku. Gitu. Jadi siapa yang mimpi bertemu dengan Nabi, ya itulah Nabi. Gitu. Jadi nggak ada setan yang menyerupai Nabi, nggak bisa. Jadi siapa saja yang pernah mimpi bertemu dengan Nabi, maka yang itulah Nabi. Pernah bertemu mimpi bertemu dengan Nabi. Berdoa kepada Allah sama-sama. Saya juga belum. Pengen tapi belum. Karena apa? Karena mimpi itu berkaitan dengan perilaku. Kalau kita merasa rindu kita kepada Nabi itu hanya biasa-biasa saja, wah itu ya belum sampai ketemu dalam mimpi. Jadi, nah, kalau cerita orang ulama-ulama yang ketemu dengan Nabi itu, memang Rasulullah itu selalu ada di dalam dadanya. Gitu. Sampai dia benar-benar mengikuti Rasulullah secara total, mencintai Rasulullah melebihi daripada yang lain. Rindu ingin bertemu Nabi itu terus-menerus. Bahkan sering menangis untuk pengen cepat ketemu Nabi. Nah, kalau udah sampai begitu, insya Allah kita mimpi sesuai dengan perilaku kita. Yang sudah bertemu dengan Nabi berarti sholawatnya udah banyak, kemudian perilakunya sudah bagus, ya. Kemudian rasa rindunya kepada Nabi itu sudah benar-benar melebihi daripada kecintaannya kepada dunia miliknya, istri, anak, keluarga, sudah di atas pada ketemu. Nah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah ketemu, kalau sudah mimpi bertemu, gitu, nggak usah diceritain, nggak usah diceritakan ke orang lain. Kenapa? Takut riya. Gitu. Dan kalau sudah mimpi bertemu dengan Nabi,
dipastikan masuk surga. Karena kalau sudah sampai bertemu dengan Nabi itu berarti itu sudah luar biasa, kangennya dengan Nabi, ngikutin Nabi, ya itu sudah benar-benar total. Nah, sehingga ya yang mimpi akan sembarangan. Imam Suyuti dalam hidupnya bertemu dengan Nabi dalam mimpi 70 kali. Imam Suyuti itu yang punya kitab karangannya yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, termasuk yang tafsir Jalalain itu Imam Suyuti. Ya, memang kelasnya udah. Kalau Imam Maliki, ya, Imam Maliki yang ada di yang selama hidupnya itu di Madinah, itu mimpi bertemu Nabi hampir setiap malam. Gitu. Imam Ghazali kalau dia melakukan suatu kesulitan masalah, nanya atau dia ragu hadis ini benar-benar dari Nabi atau bukan, dia sholat 2 rakaat nanti ketemu Nabi, nanya langsung hadis ini benar dari Nabi atau bukan, nanya langsung gitu. Karena hakikatnya Rasulullah itu hidup, ya, hanya ya rohani tertentu yang bisa menjangkau, yang bersih. Kalau saya masih kebanyakan kotor, jadi ya namanya bersih, kotor gak bisa nyampur, ya, baru mindik-mindik pengen. Nah, kita harus terus membangun rohani kita, kebersihan rohani kita. Jangan ada dengki, jangan ada benci, jangan terlalu mencintai harta, banyak sholawat, kemudian banyak sholat sunat, kemudian sholat fardu jangan sampai terlambat, gitu, dan seterusnya. Terus benar-benar mencintai Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan kita sebelum meninggal sudah pernah mimpi bertemu Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Pengen apa enggak? Semua pasti pengen. Karena jaminan, gitu. Jaminan yang sudah bertemu dengan Rasulullah itu enggak jaminan. Gitu. Berikutnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya sholihah wa fi riwayatin ar-ru'yal hasanah minallah wal hulum minasyaiton faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi salasan wal yata'awwad minasyaiton fa innaha la tadurruhu. Nah, sekarang nih kita diajarkan bagaimana sikap kita kalau mimpi buruk, terus bagaimana kalau mimpi baik. Itu aja. Kan intinya mimpi itu cuma ada 2. Mimpi baik sama mimpi buruk. Nah, itu aja. Kalau mimpi buruk bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau mimpi baik juga apa yang kita lakukan? Gitu. Nah, ini bagian daripada ajaran, ya, bagian daripada ajaran agama. Nah, karena mimpi itu memang udah bagian dari kehidupan kita. Sesuatu yang merupakan bagian daripada hidup pasti dibicarakan dalam Islam. Karena jangan sampai ada sesuatu bagian daripada hidup kita kemudian nggak ada tuntunannya, gitu. Sehingga semua itu mesti ada tuntunannya, komplit. Jadi Islam itu paket komplit. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
impian yang bagus, dan di dalamnya dan di dalam riwayat yang lain dikatakan impian yang baik itu dari Allah. Jadi kita mimpi kok yang baik-baik itu dari Allah, ya kan? Oh, dan impian yang buruk itu dari setan. Yang baik dari Allah, yang buruk dari setan. Itu sudah bukan merupakan gambaran daripada diri kita. Kita banyakkan urusan yang mengandung setan apa yang banyak kepada Allah. Kalau banyak kepada Allah, mimpinya ini baik-baik. Tapi kalau kebanyakan hidup ini mikirin yang enggak gitu, berarti kebanyakan dari setan. Nah, yang baik dari Allah, yang buruk dari setan. Oleh karena itu, sikapnya ini, barang siapa yang mimpi sesuatu yang tidak disukainya, berarti mimpi buruk, maka hendaklah ia meniupkan sebelah kiri 3 kali. Jadi meniup ke kiri sebanyak 3 kali. Ya, niup aja. Dan adalah ia berlindung diri dari setan dan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu. Bagaimana? Niupnya gimana? Jadi kita ini tidur, mimpi yang menakutkan, yang buruk-buruk, yang kita nggak suka. Nah, begitu kita bangun, langsung kita meniup ke kiri. Gitu aja. Jangan meludah. Ya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Jadi baca ta'awudz, niup ke kiri, baca ta'awudz. Itu ajaran. Kalau mimpi buruk, apa saja, pokoknya yang buruk, macam-macam lah, gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti tidak kejadian yang buruk-buruk itu. Ya, supaya nggak kejadian, supaya hangus, nggak sampai kejadian, gitu. Ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaiton thalathan wal yatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi. Ini ada tambahan dari sini. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jadi meludahnya jangan banyak-banyak. Ya tadi itu kayak niup tapi hanya ada sedikit gitu aja. Meludah ke sebelah kiri, meludahnya banyak. Sebelah kiri ada istri kita. Bisa berantem itu di malam hari. Ya, jadi itu aja, nggak sampai terlalu banyak. Caranya begitu, ya. Dan Allah ia berlindung kepada Allah dari godaan setan, berarti membaca ta'awudz. Habis meludah 3 kali, membaca ta'awudz. Kemudian ia membalikkan diri dari tidurnya yang semula. Jadi kalau pas mimpi tadi itu miring ke kiri, gitu. Berarti habis tadi meludah dan baca ta'awudz,
kemudian berbalik ke kanan. Bahkan juga bantalnya dibalik. Nah, jadi bantalnya dibalik, terus posisinya dibalik, supaya nggak terulang, gitu. Soalnya serem. Kalau mimpi yang serem kan kita bangun aja deg-degan kan. Ntar baru lep balik lagi mimpi lagi, waduh, serem lagi. Ya, jadi supaya itu berhenti, nggak terulang. Gitu, meludah 3 kali ke sebelah kiri, tapi ala kadarnya. Kemudian baca ta'awudz, kemudian berbalik, ya. Termasuk tadi bantalnya dibalik. Kemudian juga kalau tadinya miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Nah, ini ajaran Rasulullah. Ya, hadisnya hadis sahih. Jadi mesti kita ketahui, karena yang namanya orang kan juga nggak lepas dari mimpi, ya. Nah, ternyata kan ada ajarannya, gitu. Jadi nggak sembarang gitu. Mau baik kayak mau buruk kayak mungkin apa kayak, gitu. Jadi ada ajarannya. Kalau kita mimpi yang baik, kita karena itu dari Allah, berarti kita membaca alhamdulillah. Itu. Kemudian masih dari Abu Hurairah wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qaraba zaman lam takut ru'yal mu'mini takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah wa fi riwayatin wa astaqakum ru'ya asdiqahukum hadisan ru'ya asdaqukum hadisan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila hari kiamat telah dekat, berarti sudah akhir zaman nih, mungkin termasuk sekarang sudah masuk, maka impian seorang mukmin hampir tak pernah bohong. Jadi semakin jauh dari masa kenabian, semakin zaman semakin akhir, itu andalannya cuma firasat orang mukmin. Jadi Allah itu menurunkannya itu hanya kepada orang-orang mukmin, sehingga yang menjadi rujukan hanya orang-orang yang benar-benar beriman, karena mimpinya pasti benar. Hanya itu, nggak tersisa. Yang lain mah sudah berita apa pada bohong semua. Ya, kita udah dapat berita apa saja di dunia ini. Sekarang itu, waduh, nggak karu-karuan, ya. Gitu. Yang bisa diandelin hanya ru'yatul mu'mini, ya. Nah, hanya yang benar itu adalah ru'yah mimpinya orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Itu Pak yang bisa menuntun para ulama-ulama. Gitu. Kalau ngikutin berita-berita yang di luar, mah isinya sudah karu-karuan. Impian orang mukmin itu merupakan satu dari 46 bagian tanda-tanda kenabian. Gitu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyamadillaha alaiha falam falyuhaddits biha wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa may yuhibbu wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrahu fa inna ma hiya minasyaiton wal yasta'id min syarriha
wala yadhkuruha li'adin fa innaha la tadurruhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan impian yang disukainya, berarti mimpi baik, ya apa saja, pokoknya yang baik, maka sungguhnya impian itu dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya ia memuji kepada Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Kalau lagi mimpi baik, begitu kita bangun langsung alhamdulillah. Terus ada dua, ada perintah untuk menceritakan sebagai tanda syukur karena kebaikan, gitu. Terus ada juga yang tidak boleh menceritakan mimpinya kecuali hanya kepada orang yang ia sukai. Artinya nggak semuanya orang. Jadi mau cerita jangan kepada siapa yang diceritain, gitu. Tapi kepada orang yang benar-benar ia sukai, yang kira-kira kalau diceritain orang itu nggak timbul sirik. Kan kalau kebaikan mah kadang-kadang kita cerita ke orang lain suka apa enggak? Kadang-kadang malah, wih itu aja juga, jangan-jangan itu, wah. Jadi nggak jelas. Nabi Yusuf, apa mimpinya Nabi Yusuf? Ya, ada 11 bintang ditambah 1 matahari ditambah 1 bulan, berarti jumlahnya berapa? 13 sujud kepada Nabi Yusuf. Artinya Nabi Yusuf itu sudah jelas nanti menjadi nabi plus jadi raja. Tapi dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf bercerita hanya kepada ayahnya, Nabi Yakub. Lalu oleh Nabi Yakub dikasih nasihat, jangan kau bercerita kepada saudara-saudaramu. Karena saudara Nabi Yusuf itu lain ibu. Yang lain ibu yang jumlahnya 10. Yang menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi, Bani Israel. Anak pertama namanya Yahuda, turun menurun menjadilah Yahudi. Gitu. Dan itu yang selalu memusuhi Nabi Yusuf. Berarti kalau kita mimpi yang baik, kalau mau cerita, ceritalah hanya kepada orang yang kamu percaya dan orang itu memang demen, senang sama kamu. Gitu. Karena enggak semua orang diceritain tentang kebaikan itu terima. Gitu. Kadang-kadang malah iri. Nah, akhirnya kan Nabi Yusuf justru oleh saudara kandung, saudara lain ibunya dia sampai dijeburin sumur dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau mimpi yang baik, kita disuruh untuk membaca alhamdulillah dan menceritakan kepada orang lain atau tidak menceritakan kepada orang lain kecuali kepada orang yang kita sukai saja. Gitu. Dan apabila kamu bermimpi selain itu, berarti mimpi yang kamu gak suka, mimpi buruk, itu dari syaitan. Karena dari syaitan, fal yasta'id min syariha, maka kamu harus berlindung dari kejahatan keburukan itu. Wala yadhkurha li'ahadin fa innaha la tadurruhu, dan jangan bercerita kepada seorang pun. Nah ini, kalau kita mimpi yang buruk,
Justru nggak boleh cerita sama sekali, nggak usah diceritakan ke orang lain. Itu, ya. Fa'innaha, karena impian itu tidak akan membahayakan dirinya. Jadi mimpi itu baik mimpi yang buruk atau yang baik itu sesungguhnya sudah tidak mengubah daripada ketentuan Allah. Maksud tidak mencelakakan itu, tidak membahayakan itu karena memang sudah ada takdir, tidak akan merubah takdir, gitu. Walaupun kita mimpi buruk, kalau memang kita nggak ditakdirkan dapat keburukan, ya nggak dapat keburukan. Artinya nggak ngaruh, gitu, nggak ngaruh. Hanya sikap kita aja. Kalau baik kita memuji Allah, kalau yang buruk kita berarti berlindung dari godaan setan. Itu aja udah sikap kita itu. Jadi singkatnya, ya, pelajaran malam hari ini, mimpi itu ada dua. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Kalau mimpi baik berarti itu dari Allah dan kita disuruh baca alhamdulillah dan boleh bercerita kepada orang. Boleh. Nah, wabil khusus orang yang kita ceritain itu orang yang kita sukai, ya, orang kita pilih lah, nggak semuanya orang. Tapi boleh kalau mimpi baik. Gitu. Nah, yang kedua, kalau mimpi buruk itu dari setan. Kemudian kita disuruh niup atau meludah ke kiri berapa? 3 kali sambil membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berbalik posisi, terus tidak menceritakan kepada orang lain siapapun kalau mimpi buruk. Itu aja ajarannya, ya. Nah, cuma 2 itu, gitu. Nah, adapun akibat daripada mimpi, itu nanti tafsir mimpi itu. Yang diajarkan bukan tafsir mimpinya, tapi mensikapi mimpinya, gitu. Jadi dalam hadis ini mensikapi mimpinya. Kalau baik harus begini, kalau buruk harus begini. Itu aja sikapnya. Enggak menerangkan tentang kalau mimpi ketemu ular itu nanti berarti bagaimana? Enggak. Itu mah enggak diceritain itu, enggak dijelasin itu. Kalau ketemu ularnya itu putih, wah, itu bagaimana? Kalau ular hitam bagaimana? Kalau masuk rumah bagaimana? Kalau ketemunya ularnya di luar, wah, macam itu. Enggak ceritain itu, tapi hanya menceritain sikap, ya. Kalau mimpi baik dari Allah, membaca alhamdulillah. Kalau mimpi buruk berarti itu dari setan, maka kita disuruh baca ta'awudz, kemudian kita meludah atau tanafus atau apa itu cukup menghembuskan nafas gitu, itu 3 kali ke kiri dan membalik posisi. Udah cukup seperti itu. Itu kita berarti sudah ngikutin hadis Nabi. Karena itu bagian daripada ajaran Nabi. Kalau kita lakukan berarti kita dapat pahala. Karena itu ajarannya. Gitu aja.